Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Mari kita baca ayatnya di Kejadian 2 ayat 9. Di sini dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di ayat ini tertulis Tuhan sudah menyediakan berbagai pohon yang buahnya menarik dan baik untuk dimakan oleh manusia, Adam dan Hawa, ya saudara-saudara. Menarik artinya menggugah selera makan. Sedangkan baik untuk dimakan artinya menyehatkan badan, saudara-saudara. Tapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak dikatakan bahwa buahnya itu menarik dan baik untuk dimakan, saudara-saudara. Bahkan Allah melarang Adam untuk memakan buahnya karena dapat menyebabkan kematian, saudara-saudara. Tapi kita tahu pada akhirnya Adam dan Hawa makan buah itu sehingga jatuh dalam dosa. Kita semua berdosa, saudara-saudara. Nah, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat kalau pohon itu hanya akan menyebabkan manusia jatuh dalam dosa?
Nah, ini pola pikir yang salah, saudara. Pola pikir yang menyalahkan Tuhan. Nah, pola pikir yang benar adalah Tuhan sudah menyediakan banyak pohon yang baik dan menarik untuk dimakan buahnya. Kenapa Hawa memilih buah dari pohon yang dilarang untuk dimakan? Dengan banyaknya buah yang baik yang sudah disediakan oleh Tuhan, seharusnya Adam dan Hawa tidak perlu memilih buah yang dilarang, saudara. Karena pilihan yang baik banyak, saudara sekelilingnya. Nah, hidup ini memang tentang pilihan dan keputusan yang kita buat, saudara. Ada banyak pilihan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Nah, ada hal baik, banyak hal baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saudara. Seharusnya kita tidak memilih hal buruk atau apa yang akan mendatangkan hukuman bagi kita yang hanya akan merugikan diri kita. Contoh, misalnya dalam pekerjaan, ada banyak pekerjaan yang halal, ada banyak cara bekerja yang halal, yang baik. Kita tidak perlu memilih jalan pintas, cara-cara yang tidak halal, hanya karena cepat mendatangkan uang. Dalam hal makanan, ada banyak makanan yang sehat, ya kan saudara? Seharusnya kita tidak perlu mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol atau minuman yang kadar gulanya tinggi, hanya karena rasanya enak, walaupun rasanya enak, saudara. Dalam hal hubungan juga ada orang-orang di sekeliling kita yang mencintai kita dengan tulus, pasangan, suami atau istri kita, ada anak-anak kita yang mencintai kita dengan tulus. Seharusnya kita tidak perlu membangun hubungan dengan orang yang bisa menghancurkan rumah tangga kita, walaupun dia cantik ataupun dia menarik, saudara. Dalam hal keselamatan kekal juga, kita tahu jaminan keselamatan kekal itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Seharusnya kita tidak perlu lagi percaya pada mitos atau kepercayaan tradisi turun-temurun atau filsafat-filsafat dunia walaupun terdengar bijak. Kalau ada banyak pilihan yang mendatangkan kebaikan yang Tuhan sudah sediakan, kenapa kita memilih apa yang akan mendatangkan hukuman bagi kita? Ya, saudara-saudara. Nah, Kejadian 3 ayat 6 mengatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kalau kita perhatikan ayat ini, saudara-saudara, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini menarik dan baik untuk dimakan menurut pandangan Hawa sendiri. Bukan karena Allah membuatnya menarik. Bahkan Tuhan sejak semula Tuhan melarang. Jadi Tuhan tidak membuatnya terlihat baik untuk dimakan, tapi ini baik dalam pandangan Hawa sendiri, saudara. Sehingga dia memakan buahnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Yakobus 1 ayat 14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi iblis menggoda, kemudian menggoda Hawa, kemudian Hawa mengingini buah itu dan kemudian dipikat dan diseret oleh keinginannya sendiri. Walaupun iblis menggoda, tapi Hawa punya pilihan, mau mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti Tuhan untuk tidak makan buah yang akan menyebabkan kematian itu, saudara. Jadi saudara, mari kita berpikir benar supaya kita tidak menyalahkan Tuhan dan kita bisa memilih apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Seperti Musa katakan di Ulangan 30 ayat 19, di sana Musa mengatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi sebagai anak Tuhan yang dewasa, seharusnya kita bisa memilih apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, supaya kita punya hidup yang baik dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Waspadalah jangan terpikat atau terseret oleh keinginan atau hawa nafsu pribadi kita. Dan kiranya renungan kita pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita bisa membuat keputusan-keputusan yang baik dalam hidup ini yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pagi hari ini. Allah Roh Kudus, tuntun kami supaya kami bisa memilih apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh berkenan terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.